Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rukmi Bintarti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai modul 15 unit 2, yaitu kesepakatan itu menyenangkan. Simak terus videonya ya. Selamat belajar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian teks diskusi. Menurut istilah, teks diskusi adalah teks yang memberikan dua atau lebih pendapat berbeda mengenai suatu persoalan. Dua pendapat yang berbeda itu pro dan kontra, mendukung dan menolak, mengakibatkan kedua pihak saling menyampaikan masalah yang menjadi persoalan pada diskusi. Karena itu, bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah dengan disertai pendapat yang mendukung maupun yang menolak dan diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur teks diskusi. Teks diskusi mempunyai 4 struktur, yaitu isu, argumen mendukung, argumen menolak, dan simpulan. Yang pertama yaitu isu. Isu merupakan bagian pertama dari teks. Bagian ini berasal yang akan mendiskusikan secara bersama-sama atau berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu argumen. Mendukung bagian teks ini berisi argumen yang mendukung atau pro suatu hal yang menjadi pokok permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Kemudian argumen menolak. Argumen yang dikemukakan justru menolak atau kontra. Seperti halnya dalam argumen yang mendukung, argumen menolak atau argumen menentang ini harus disertai alasan-alasan dan bukti dari sudut pandang kontra atau menolak tersebut. Yang keempat, yaitu simpulan. Bagian terakhir dari teks diskusi. Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah yang sedang dibahas. Umumnya berupa jalan tengah antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak mengenai suatu masalah tersebut. Kemudian, fungsi, tujuan, dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Fungsi sosial teks diskusi adalah untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif atau dari berbagai sudut pandang. Kemudian tujuan teks diskusi adalah untuk meraih kesepakatan atau satu kesepahaman pendapat atau gagasan terhadap persoalan yang sedang atau menjadi pembahasan. Kemudian ada beberapa tujuan teks diskusi. Tujuan diskusi seperti yang pertama, untuk saling bertukar pikiran dan pandangan baru. Jadi, diskusi itu untuk bertukar pikiran kepada sesama teman kita ataupun seseorang yang kita ajak diskusi. Kemudian untuk belajar menyampaikan dan menanggapi keterangan yang relevan. Kemudian untuk mengaitkan data dan keadaan berdasarkan banyak pandangan orang lain dan latar belakang yang berbeda-beda. Ini adalah beberapa tujuan diskusi yang ada pada modul kalian. Untuk lebih banyaknya lagi, kalian bisa membaca modul lebih lanjut. Kemudian, cara menulis teks diskusi. Yang pertama, judulnya harus menarik. Buatlah judul teks diskusi dengan menggunakan bahasa yang menarik. Misalnya, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Kemudian yang B, kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Jadi, cara menulis teks diskusi yang pertama yaitu buatlah judul semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah jenis kalimat atau pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Misalnya, apa susahnya membuang sampah dengan benar? Contoh ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Karena membuang sampah dengan benar, pasti juga banyak membawa manfaat bagi lingkungan kita.
Kemudian yang ketiga, masih lanjutan dari cara menulis teks diskusi, yaitu bahasa emotif. Bahasa atau ungkapan yang mampu melibatkan emosi, perasaan, dan pikiran orang yang bertindak melakukan sesuatu, seperti yang penulis pikirkan. Misalnya, lingkungan bakal membebani kita andai kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Kemudian yang keempat, kata ganti personal. Kata ganti personal tidak hanya menunjuk atau menggantikan orang, tetapi juga melibatkan pembaca sebagai orang yang terlibat dalam persoalan yang dibicarakan. Umumnya digunakan sapaan Anda sebagai kata ganti orang yang dimaksud. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.